Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama Katolik dengan materi tentang Raja Salomo. Kali ini kita akan melanjutkan materi ini untuk bagian yang kedua. Setelah pada bagian yang pertama sudah dijelaskan mengenai arti kebijaksanaan dan ciri-ciri orang yang bijaksana, serta perbedaan antara kebijaksanaan dan kepandaian. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Perhatikan kisah berikut, dan kisah ini dapat kalian juga membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15. Kisahnya demikian. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Israel. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Sabda Tuhan kepadanya, "Mintalah apa yang engkau kehendaki." Dan jawab Salomo, "Ya Tuhan, engkau telah menjadikan hamba-Mu ini raja. Aku masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Lagi pula, rakyat-Mu banyak sekali jumlahnya. Maka karuniakanlah hamba-Mu ini hati yang bijaksana, supaya dapat memerintah umat-Mu." Tuhan bersabda kepadanya, "Oleh karena engkau meminta hati yang bijaksana dan tidak menghendaki kekayaan dan umur panjang, maka akan kuberikan kepadamu kebijaksanaan seperti belum pernah ada sebelum engkau dan sesudah engkau. Tambahan pula kuberikan kepadamu umur yang panjang." Demikian kisah mengenai Salomo yang meminta kebijaksanaan kepada Allah. Sebagai tambahan atau ringkasan atas kisah tadi, Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, dan kebijaksanaannya itu diperoleh dari Allah sendiri. Dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 15 dikisahkan bahwa Salomo tidak meminta kekayaan dan umur panjang kepada Allah, tetapi ia meminta kebijaksanaan. Salomo meminta kebijaksanaan agar ia bisa memimpin bangsa Israel dengan adil. Allah menjawab doa Salomo, dan Allah memberikan Salomo kebijaksanaan. Sebagai bonus atau tambahan dari apa yang diminta oleh Salomo, maka Allah juga memberikan umur panjang kepada Salomo. Kebijaksanaan Salomo terbukti ketika dia memutuskan perkara dua orang ibu yang memperebutkan anak. Bagaimana kisahnya? Kita akan melanjutkan materi ini pada bagian berikut, di mana akan dikisahkan bagaimana Salomo yang memutuskan perkara dua orang ibu yang memperebutkan anak,
sebagaimana dikisahkan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Selanjutnya, cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut berdasarkan penjelasan tadi. Nomor 1, Salomo tidak meminta kekayaan atau umur yang panjang kepada Allah, namun ia meminta kebijaksanaan. Tanggapan Allah atas permintaan Salomo ini adalah A. Mengabulkannya, B. Menolaknya, C. Tidak mendengarnya, D. Memujinya. Nomor 2, sikap Salomo terhadap Tuhan dan ayahnya adalah A. Setia kepada Tuhan dan taat mengikuti perintah ayahnya, B. Tidak berkenan di hadapan Allah dan suka melawan ayahnya, C. Berdoa kepada Allah jika dibutuhkan dan membantu ayahnya jika diminta, C. Suka mengeluh kepada Allah dan kepada ayahnya. Nomor 3, Salomo meminta kebijaksanaan kepada Allah karena titik-titik. A. Ia orang sombong terhadap rakyatnya, B. Ia takut pada rakyatnya, C. Ia suka memimpin rakyatnya, ia ingin memimpin rakyatnya dengan adil, D. Salomo takut pada ayahnya. Nomor 4, selain kebijaksanaan, Allah juga memberikan titik-titik kepada Salomo. A. Umur panjang, B. Uang yang banyak, C. Ternak yang banyak, D. Tanah yang subur. Demikian materi kita kali ini, dan jangan lupa untuk ikuti terus materi selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.